Polresta Tangerang dari Satreskrim. Kami Wakapolresta Tangerang akan press release ada 2 kasus. Yang pertama adalah tindak pidana curat. Ini ada 4 LP terjadi di wilayah hukum Polsek Cikupa. Waktu kejadian di bulan Mei 2025. Pelapor korban di sini ada 4 orang. Kemudian untuk tersangka ada 3 orang dengan inisial EF, GP, dan U. Kemudian barang bukti yang diamankan 1 unit sepeda motor merek Honda Beat Nopol A2503JI tahun 2023 warna hitam, 1 unit sepeda motor merek Honda Beat Nopol A5713 XJC tahun 2024 warna hitam, 1 unit sepeda motor merek Kawasaki D-Tracker Nopol A2435 PAY, kunci letter T, 6 buah anak kunci letter T, 1 kunci magnet, dan 1 senjata tajam jenis pisau. Kronologisnya di sini ada hari Rabu 28 Mei 2025 jam 9 malam, WIB Kasatreskrim dengan Kanit Jatanras melaksanakan observasi di wilayah Cikupa. Dapat informasi pelaku berada di salah satu kontrakan beralamat di Desa Sukamulya Cikupa, melakukan penggerebekan, berhasil meringkus pelaku inisial EF pada hari Kamis 29 Mei 2025 sekitar pukul 00.10 WIB. Berikut barang bukti 1 unit R2 sepeda motor Honda Beat warna hitam beserta alat kunci letter T dan senjata tajam jenis pisau. Kemudian dilakukan pengembangan di wilayah Tenjo, Kabupaten Bogor. Diduga menjadi tempat disembunyikannya sepeda motor hasil curian para tersangka, dan di suatu rumah tim menemukan adanya sepeda motor Kawasaki D-Tracker yang setelah dicek identitasnya adalah merupakan hasil kejahatan daripada tersangka. Kemudian mengamankan U, di mana U ini merupakan orang yang menyiapkan tempat untuk disembunyikannya kendaraan hasil kejahatan para tersangka sebanyak 5 kali. Modus operandi, jadi pelaku ini mengambil sepeda motor milik korban dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor korban dengan menggunakan kunci letter T, dan selanjutnya sepeda motor hasil curian disimpan di sebuah rumah wilayah Bogor. Pasal yang disangkakan pasal 363 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman penjara selama 9 tahun, dan pasal 481 KUHP dengan ancaman maksimal 7 tahun. Kemudian kami memberikan kesempatan kepada keluarga korban yang hadir pada saat ini. Dari ada 4 orang, ada 1 yang hadir. Kami berikan kesempatan untuk bisa menyampaikan sesuatu. Sambil dicek. Jadi waktu saya mau pulang kampung ke Serang, motor posisinya mati, apinya udah nggak bisa jalan. Terus saya tinggal pada hari Minggu itu siang. Saya gembok pula cakramnya, saya kunci stang. Pas hari Senin, habis sisa saya kesini lagi, Cikupa lagi. Udah nggak ada, motornya udah hilang. Udah saya gembok ini motor. Sudah memakai kunci tambahan ya? Udah pakai kunci tambahan, Pak. Ada mau disampaikan untuk kepada pihak Polsek Tangerang berhasil mengungkapkan untuk kasus ini? Terima kasih banyak karena ini motor satu-satunya saya punya. Polres Tangerang, Polresta Tangerang, terima kasih banyak atas kembalinya motor saya dan menangkap pelakunya. Bisa dipinjam bagaikan ya. Semoga ini bermanfaat ya. Tentunya
bahagia ya, karena di motor satu-satunya pasti berusaha mengumpulkannya juga dengan susah payah ya, Mas ya. Baik Dik ya. Benar motornya ini? Sama Pak. Ada tanda khusus nggak? Mungkin. Oh, ini sih saya ganti di CDI ya. CDI terus ke arah. Berarti udah yakin ya ini motornya ya? Nih tandanya nih. Oh ini ya. Iya, lecet, soalnya bekas saya jatuh. Baik, baik. Surat-surat ada BPKB juga sih. Ada. Tunjukin Bang. Tunjukin Bang. Nah, ini udah pegang. Sama STNK-nya. Bisa aja. Oke. Ya, jadi sudah ada 15 TKP di wilayah kita, jadi mereka sudah beberapa kali melakukan hal serupa. Kanannya, jadi dari EF ini dia merusak, dia yang dibonceng oleh GP ya, karena GP nanti yang memantau ya, mencari target di mana yang dikira bisa untuk dilakukan aksi untuk melakukan pencurian kendaraan bermotor khususnya roda 2. Jadi dia membonceng, pada saat EF merusak, maka GP ini memastikan keamanan untuk EF dalam melakukan aksinya. Kemudian tadi U, dia inisial U, dia yang menyiapkan tempat ya. Jadi mereka semua punya peranan yang berbeda. Jadi satu tim kerja seperti itu. Jadi juga ada satu korban curas, korbannya terluka, giginya ya, giginya dilakukan operasi dan dibantu oleh Satreskrim Polres Tangerang ya. Kita juga peduli ya kepada korban. Jadi bukan hanya melakukan pengungkapan, tapi ada korban, bagaimana kepedulian dari Polres Tangerang dan dalam hal ini dilakukan oleh Satreskrim ikut membantu ya pengobatan daripada korban curas. Oh ini ibunya. Nanti mungkin ibu bisa sedikit memberikan statement ibu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Ismiati, korban dari penjamretan yang di Cikupa ya. Alhamdulillah saya udah sekarang kondisinya udah membaik atas bantuan dari Pak Kasat. Saya dibantu pengobatannya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih sama Pak Kasat udah ngebantu saya. Jadi saya udah pulih kembali dari kondisi saya yang tadinya giginya tanggal, sekarang udah baik lagi. Ya, sama Pak Kapolres juga Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Dari kejadian penjamretan itu pagi hari atau Siang hari Pak. Siang hari, ya? Jam 2 siang. jam 2 siang? Iya. Pas pulang dari pasar, saya dipepet dari belakang, ditarik tasnya hingga saya terjatuh. Giginya tadinya tanggal 2. Cuman karena untuk pengobatan pemasangan gigi yang biar lebih rapi, jadinya dirapiin lagi sama dokternya. Bawa saja Enggak bawa sajam. Alhamdulillah udah keungkap, pelakunya juga udah di sini, udah di. Jadi alhamdulillah ya saya udah pulih lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Silakan rekan-rekan media, atau kita mau lihat ke belakang ke pelaku, ada yang mau di. Cukup. Randi dan lokasi yang sering dilakukan untuk beroperasi pelaku di mana saja. Ya, tentunya yang tadi kami sampaikan di awal bahwa ini di wilayah hukum Polsek Cikupa. Memang ada beberapa tempat juga yang lain di sini untuk Polres Tangerang
bukan hanya pengungkapan saja, tapi kita juga berupaya untuk melakukan patroli. Kemudian juga ada dari Binmas juga jalan untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk bisa mengamankan dirinya dengan lebih baik, apalagi untuk motor. Tapi kita lihat sendiri tadi, ada motor yang sudah begitu aman dikunci, ada kunci tambahan, tetapi namanya pelaku dia tetap berupaya melaksanakan aksinya dengan melihat kerawanan-kerawanan yang ada dengan hati-hati, karena tadi dia merupakan tim di mana ada satu yang mengawasi untuk mengamankan pelaku untuk melakukan aksinya. Seperti itu. Untuk para pelaku dia butuh waktu berapa lama untuk aksi? Kalau dia melakukan aksi kurang, tentunya dia memanfaatkan dari kelengahan korban. Dia untuk membuka untuk kunci T itu kurang dari 1 menit. Ya, cepat dia untuk menggunakan itu. Memang dia pasti jalan, lihat situasi yang aman. Tadi ada peran tadi yang saya sebutkan di awal, di mana untuk inisial GP dia yang menentukan lokasi. Dia pasti ada beberapa lokasi yang sudah dia tentukan di awal. Tidak hanya satu lokasi, pasti ada lokasi cadangan alternatif, sehingga pada saat mau melakukan aksinya melihat itu tidak mungkin, dia akan pindah ke tempat yang lain. Dan tentunya juga mereka juga pasti sabar ya, tidak ujuk-ujuk. Melihat situasi aman, memungkinkan dengan mereka dengan cepat, maka dia akan menurunkan EF untuk melakukan aksinya. GP ini yang tetap memantau keadaan sekeliling ya, seperti itu. Untuk para pelakunya sendiri pasal berapa nih yang dikenakan? Tadi di pasal 363 KUHP untuk yang melakukan pencurian dengan pemberatan tadi, yang merusak kunci motor menggunakan kunci T, kemudian dengan yang melihat, kemudian untuk penadahnya kita kenakan pasal 441 KUHP karena di sana dia sudah 5 kali tempatnya itu kediamannya yang dijadikan untuk menyembunyikan motor hasil curian. Pak, dari 4 pelaku ada yang pernah tertangkap tuh dari residivis? Apa emang ditangkap yang pertama, Pak? Dari 4 pelaku? Ada pelaku berulang residivis, ada. Ada pengembangan lagi, Pak? Ya, kita masih kembangkan. Ya. Himbauannya untuk masyarakat, Pak Kapolres. Ya. Tentunya untuk kecepatan kami memberikan himbauan kepada masyarakat. Zamannya sekarang zamannya IT ya, sudah ada call center 110 pada masyarakat, bisa menghubungi call center 110, kemudian juga bisa menggunakan Halo Pak Kapolresta Tangerang di nomor 08 111 230 11110 ya, dan itu sudah dipublis di media sosial juga. Kesempatan yang baik ini juga rekan-rekan media bisa di-share kembali, karena momen yang baik ini kita rilis kasus, ini bisa disampaikan juga kepada masyarakat. Untuk kecepatan, karena informasi yang cepat dari masyarakat itu sangat menentukan juga untuk pengungkapannya. Dan penyampaiannya untuk para penjahat nih, Pak Kapolres mohon izin. Ya, apa yang tentunya disampaikan? kita berharap mereka tertangkap di sini, menjalani hukuman, introspeksi, semoga nanti di lapas menjalani hukuman dengan baik, lebih meningkatkan iman takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan keluar bisa kembali menjadi masyarakat yang baik. Karena kalau nanti keluar melakukan hal yang serupa, maka kita bisa anggap gagal juga. Pengungkapan berhasil, tapi endingnya supaya mereka keluar menjadi warga masyarakat yang baik, gagal. Nah, kita berharap supaya mereka juga bisa diterima oleh masyarakat dan mencari pekerjaan ya, walaupun memang di tengah kesulitan yang ada, kami rasa masih bisa. Ya, terima